Sinopsis Buried Heart episode 4. Diawali dengan munculnya mimpi Dongju saat belum tersadar dari pingsannya. Dalam mimpi itu dia mengalami kecelakaan di tebing kemudian tercebur ke laut. Saat tersadar dia pun bingung berada di mana dan tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa suntikan. Sontak dia merasa kaget dan melakukan perlawanan namun laki-laki itu berhasil menyuntikkan obat untuk Dongju yang membuat dia tertidur lagi. Saat tertidur lagi dia bermimpi hal yang sama dan ada yang memanggil Seong Hyoen. Sementara itu Hu Il-do masih berusaha memprovokasi Ketua Cha untuk bisa mendapatkan uang untuk diberikan kepada Pak Yom. Namun rasanya usaha ini sia-sia karena kata sandi brankas penyimpanan uang telah diambil oleh anak perempuan Ketua Cha, dan jalan satu-satunya adalah menemukan Dongju. Tuan Cha juga merasa frustasi dia menyuruh Hu Il-do segera menghubungi Dongju. Setelah Dongju siuman pria berjenggot yang menyelamatkan Dongju pun saling bercerita dan memperkenalkan diri. Dongju di sini ternyata hilang ingatan. Saat ditanya nama dia justru menjawab namanya Seong Hyeon dan penyebab dia terluka adalah kecelakaan jatuh dari tebing. Hal ini sesuai dengan mimpinya saat masih pingsan. Kemudian pria berjenggot menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwasanya dia ditembak dan membawanya ke TKP untuk menjelaskan kejadiannya. Namun di sini Dongju tidak ingat sama sekali kejadian yang sebenarnya. Hu Il-do menemui Pak Yom sesuai janjinya dia membawakan uang 2 koper tetapi Pak Yom tahu bahwa itu bukan uang dari Ketua Cha karena uang Ketua Cha berupa dolar sedangkan yang Hu Il-do bawa adalah yen. Di sini Pak Yom berusaha mendesak Hu Il-do untuk segera menemukan Dongju. Sementara itu pria berjenggot menunjukkan barang-barang Dongju seperti jas, jam tangan, gelang wanita dan HP. Saat HP dinyalakan dan hanya ada satu nomor, Dongju lalu menghubungi nomor itu. Naasnya yang mengangkat panggilan itu adalah Jaksa Yom yang kebetulan saat itu berada di rumah Ketua Cha. Dongju dan Jaksa Yom pun sempat beradu mulut di telepon. Setelah menerima telepon dari Dongju, Jaksa Yom mengadu kepada Ibu Engnam tentang pembicaraannya dengan Dongju dan menyerahkan HP itu kepada Ibu Engnam yang sudah dibujuk oleh kakeknya agar mau kembali kepada Jaksa Yom sebab kalau tidak perjanjian sahamnya akan batal. Sementara itu Hu Il-do masih berusaha terus mencari Dongju. Begitu juga Dongju yang juga masih berusaha mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya dengan cara mencari di berita-berita internet dan juga dengan memperbaiki HP-nya yang kebetulan saat itu rusak. Ibu Engnam memberitahu Hu Il-do bahwa Jaksa Yom menerima telepon dari Dongju. Pak Hu Il-do belum percaya. Dongju ditelepon Pak Hu Il-do. Mendengar suara Dongju membuat Pak Hu Il-do seakan tak percaya kalau Dongju masih hidup. Pak Yom merasa senang Dongju masih hidup. Pak Hu Il-do bersama asistennya Pak Yom mencari keberadaan Dongju. Pak Hu Il-do kembali ke kapal pesiar yang disewa Dongju. Sementara Dongju dan pria berjenggot juga sedang mencoba membuat Dongju mendapatkan ingatannya kembali dengan berkeliling laut. Dongju dan pria berjenggot mengintari sebuah kapal pesiar di mana Pak Hu Il-do berada. Kapal tersebut adalah kapal yang dulu dipakai oleh Dongju. Pak Hu Il-do melihat Dongju yang menaiki kapal bersama pria berjenggot. Pak Hu Il-do terpeleset jatuh ke laut. Dongju yang melihatnya langsung memutar balik kapal dan menolong Pak Hu Il-do. Asisten Pak Yom terus mencari Dongju. Sampai bertemu dengan anak kecil yang pernah bermain basket dengan Dongju. Asisten Pak Yom menunjukkan foto Dongju pada anak kecil itu. Semua asisten Pak Yom langsung menuju rumah pria berjenggot dan menggeledahnya tapi mereka tidak menemukan Dongju dan pria berjenggot. Asisten Pak Yom pikir Dongju sudah kabur sehingga mereka berpencar ke tempat lain namun sebenarnya Dongju sembunyi di bawah tempat tidur. Setelah asisten Pak Yum pergi Dongju dan pria berjenggot bergegas pergi dari tempat itu, pria berjenggot itu pun melepaskan kumis dan jenggot palsunya sebelum meninggalkan rumahnya.
Hu Ildo menanyakan Engnam apakah Dongju meneleponnya tetapi Engnam bilang tidak. Saat Jaksa Yom hendak berangkat kerja Engnam membantu merapikan dasinya akan tetapi Jaksa Yom justru mau menciumnya. Engnam pun menolak seketika, karena sesungguhnya yang Engnam rindukan adalah Dongju. Saat di jalan secara tidak sengaja Dongju melintas tepat di depan mobil Engnam, namun Engnam tidak menyadarinya. Dongju yang saat itu hendak menyelidiki siapa dirinya dengan mengembalikan jasnya, tidak menyadari bahwa Engnam ada di butik yang sama dengan Jaksa Yom. Justru Engnam yang pertama melihat Dongju saat hendak keluar dari butik. Engnam pun langsung memanggil nama Dongju beberapa kali. Dongju menoleh seperti tak mengenal Engnam. Mereka berdua bertaut dalam satu tatapan penuh tanya. Akankah ingatan Dongju akan kembali setelah melihat Engnam? Kita nantikan episode selanjutnya.